Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yoel Apriandi Simanjuntak, NPM E1D018094. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis data time series yang saya ambil dari skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia tahun 1980 sampai 2010 yang ditulis oleh Yayan Sukma Wiranata. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan di sini ada latar belakang. Dilihat dari sisi sumber daya alam atau SDA dan iklimnya, Indonesia mempunyai keunggulan sebagai produsen gula tebu karena tanaman tebu merupakan tanaman tropis yang secara alamiah tumbuh secara meluas di daerah tropis. Sebagai salah satu komoditas pokok masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi ketersediaan adanya gula pasir di pasar domestik dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Upaya untuk menjaga ketersediaan gula pasir domestik maka dapat diwujudkan dalam salah satu program, yaitu program ketahanan pangan. Ketahanan pangan pada tatanan nasional merupakan kemampuan bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya untuk dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan aman, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keanekaragaman sumber daya domestik. Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor. Adapun penyebab dari peningkatan impor gula pasir dalam negeri dikarenakan untuk menyetabilkan tingginya harga gula domestik agar dapat dijangkau para konsumen. Adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya dan kenaikan pendapatan masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pergulaan domestik, kebijakan pergulaan internasional, penurunan produksi gula pasir dalam negeri, dan peningkatan konsumsi akan gula pasir di masyarakat merupakan penyebab dari membengkaknya impor gula pasir di Indonesia. Baiklah, langsung ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam video kali ini untuk menganalisis data ini, yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Kemudian diangkat tujuan dari penelitian dalam analisis data ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data time series. Yang merupakan sumber data yang saya gunakan adalah data yang berasal dari skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia tahun 1980 sampai 2010. Skripsi ini juga disusun oleh Yayan Sukma Wiranata, Program Ekonomi Pembangunan, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya ada spesifikasi model. Pada spesifikasi model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala atau linked variable. Nah, untuk rumus fungsi model ini adalah QT sama dengan F dalam buka kurung HCT, kemudian HCT kurang 1, HKT, dan LWT, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut. Len QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len HCT ditambah beta 2 len HCT min 1 ditambah beta 3 len HKT ditambah beta 4 len LWT ditambah ET. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke hasil dan pembahasan. Pada hasil, sebelum melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia tahun 1980 sampai 2010,
kita sebagai peneliti harus memastikan terlebih dahulu apakah pada data yang kita gunakan terjadi masalah atau tidak. Hal ini berguna untuk keakuratan hasil penelitian yang akan kita dapatkan nantinya. Berikut langsung saja untuk uji yang pertama. Uji yang pertama adalah uji heteroskedastisitas. Baiklah, dapat teman-teman lihat di sini adalah hasil ujinya. Kemudian saya akan bacakan. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,59255, kemudian 0,73770, kemudian 0,46375, kemudian 0,12496. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alfa atau nilai alfa 0,05 lebih kecil daripada nilai p-value yang didapatkan. Selanjutnya untuk uji yang kedua. Uji yang kedua adalah uji autokorelasi. Setelah dilakukan analisis dengan model beda kala, didapatkan hasil Durbin-Weston pada analisis ini adalah 0,5641. Dapat dilihat pada hasil analisisnya. Nah, kemudian dari hasil analisis ini berarti pada data ini tidak terdapat autokorelasi karena nilai DW atau Durbin-Weston hitung lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah pada penelitian ini. Sedangkan pengertian dari autokorelasi itu sendiri yaitu masalah yang terjadi pada data akibat dua variabel X saling berkorelasi. Namun pada data yang saya gunakan ini tidak terdapat masalah dalam autokorelasinya. Selanjutnya ini saya tampilkan tabel nilai R-square, p-value, uji F, p-value uji T, dan nilai alfanya. Dapat dilihat dari tabel ini nilai R-square yaitu 0,1105, sedangkan nilai p-value uji F sama dengan 0,002. Sedangkan nilai p-value untuk uji T yaitu dengan variabel elemen atau variabel produksi sama dengan 0,131. Untuk variabel LJUN dengan variabel konsumsi 0,419. Kemudian untuk variabel LTAK1 dengan variabel jumlah penduduk sebesar 0,929 dengan nilai alfa sebesar 0,05. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,59255, kemudian 0,73770, kemudian 0,46375, kemudian 0,12496. Dan hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alfa sebesar 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Sedangkan pada hasil uji autokorelasi juga tidak terdapat autokorelasinya karena nilai DW hitung atau Durbin-Weston hitung lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu dari hasil analisis didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,1105. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 11,05% dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Selanjutnya, kemudian untuk uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,002. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya atau mempengaruhi variabel dependen impor gula pasir. Kemudian yang selanjutnya untuk hasil analisis uji T, nilai p-value yang didapatkan adalah 0,131 untuk variabel elemen atau variabel produksi. Jika dibandingkan dengan nilai alfa,
yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai alfa. Dari hasil ini diketahui bahwa produksi tidak mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia. Mengapa demikian? Biasanya hal ini dapat terjadi dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah. Maka pemerintah menaikkan tarif impor gula untuk melindungi petani dan dari serbuan barang-barang impor dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya, untuk nilai p-value UJT variabel LJUN atau variabel konsumsi yaitu sebesar 0,419. Jika dibandingkan dengan nilai alfanya yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai alfa. Dari hasil ini diketahui bahwa variabel konsumsi tidak mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia. Hal ini terjadi karena pengaruh jumlah industri gula di Indonesia yang mampu memenuhi permintaan konsumsi gula dan gross domestic product berpengaruh negatif terhadap impor gula di Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu variabel LTAK1 atau variabel jumlah penduduk dengan nilai p-value UJT-nya sebesar 0,929. Jika dibandingkan dengan nilai alfanya sebesar 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai alfa. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk tidak mempengaruhi impor gula pasir di Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan banyaknya jumlah produksi gula yang diproduksi sendiri di Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan konsumsi gula di masyarakat, sehingga pemerintah mengurangi aktivitas impor untuk melindungi harga gula dalam negeri. Baiklah, yang terakhir yaitu ada bab penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Dari hasil uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,002. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau impor gula pasir. Kemudian yang kedua, dari hasil analisis uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,59255, 0,73770, 0,46375 dan 0,12496. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alfa sebesar 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang digunakan atau yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, dari hasil uji autokorelasi setelah dilakukan analisis dengan model beda kala didapatkan hasil Darben-Weston pada analisis ini adalah 0,5641. Berarti pada data yang digunakan ini tidak terdapat autokorelasi karena DW hitung atau Darben-Weston hitung lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah. Baiklah, saran dalam penelitian kali ini, agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang akurat, sebagai seorang peneliti kita harus mengecek kesalahan dari data yang digunakan. Jika tidak melakukan pengecekan tersebut, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat. Masalah yang terjadi pada data time series biasanya adalah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Namun untuk itu perlu pengecekan kesalahan. Namun dalam penelitian yang saya gunakan ini, data yang digunakan oleh peneliti sudah cukup baik karena tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Baiklah, demikianlah hasil dari analisis menggunakan data time series saya. Apabila ada kesalahan penyampaian yang saya ucapkan, mohon maaf. Mudah-mudahan dari penyampaian saya kita dapat belajar bersama-sama untuk lebih baik lagi dalam pengolahan hasil analisisnya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa kembali.